Hari ini lu dipuji, besok it's a new day. Ini yang pujian kemarin kemana nih gitu. Ini kemarin muji serius gak sih? Atasan itu suka banget apa ya, kalau bisa sepatunya dicium tuh dicium. Nah itu lo nggak bisa terapkan di sini. Di sini orang Australia di sini tuh risih. Baku dapat ulang nenyong piano. Di video-video sebelumnya ada yang komen, bang, sekali-sekali keluar bang, bosen katanya. Lihat gua duduk bikin video cuma duduk gitu doang. Akhirnya ini gue ikutin nih, gue buat di luar, di dalam stasiun kereta. Sebenarnya alasannya karena gue kemarin-kemarin gak sempet bikin video. Jadi ini gue sempet-sempetin aja. Nanti besok-besok juga akan banyak video yang kayak gitu lagi gitu, duduk. Jadi di video ini gue akan bahas soal kultur kerja di Australia. Tujuan gue buat video ini adalah agar teman-teman paham di Australia itu kita harus bersikap seperti apa sih, terutama di tempat kerja. Ini gue ambil dari pengalaman gue. Gue mulai sadar belakangan ini karena gini, gue tuh betul beruntung kebetulan gue tuh kebanyakan kerja di tempat-tempat yang nggak terlalu banyak orang Indonesianya. Bahkan gue belum pernah kerja dengan orang Indonesia kecuali di bar sekali itu dengan teman gue. Nah itu ya karena gue yang manggil, jadi ya sama beliau, sama teman gue. Tapi di luar itu enggak. Gue kerjaan pertama itu ya itu nggak ada orang Indonesianya di. Gue hampir nyebutin nama perusahaan. Ntar gue kasih konteks juga dulu ya. Jadi sebelum ini, orang lewat gue capek senyum mulu, pura-pura nggak lihat aja. Sebelum ini gue itu buat konten eksklusif. Jadi buat teman-teman yang member YouTube gitu, YouTube membership, dan di situ kan gue ya sebut aja gitu, nggak ada sensor. Gue sebut perusahaan, sebut nama negara gitu. Ya dan omongannya eksplisit. Nah otak gue tuh masih di situ gitu, jadi ini harus gue setting lagi nih otak gue ini buat public gitu, jadi jangan eksplisit amat. Ya gue pertama kali kerja itu di ekspor impor gitu, barang-barang itu gak ada orang Indonesianya, kebanyakan orang Latin banyak, orang Afrika ada, orang Asian juga ada. Asiannya tuh ke Chinese. Terus gue pindah pun di tempat kerjaan gue yang cukup lama tuh, yang gue akhirnya jadi forklift driver, itu kebanyakan orang Australia dan Timur Tengah banyak banget. Setelahnya di bar itu orang Aussie semua tuh di bar, kecuali yang teman gue itu. Terus gue pindah ke peternakan juga, orang Ekuador, orang Irlandia, orang Kanada. Terus ini deh kerjaan yang sekarang. Di perusahaan gue memang banyak orang Indonesianya, tapi kebetulan di departemen tempat gue kerja itu gak ada orang Indonesianya sama sekali gitu. Gue kerja 80% tuh orang Aussie, sisanya ada orang Filipin 2 orang, dan ada orang Timor juga 1. Jadi gue lumayan berinteraksi dengan orang-orang Aussie lah, lumayan banyak lah gitu. Kalau lu kerja dengan orang Indonesia kebanyakan, biasanya lu kurang dapet tuh kulturnya, kultur sesama teman kerja itu seperti apa gitu. Kultur atasan mungkin masih bisa dapet ya gitu. Tapi kalau sama teman kerja biasanya ya balik lagi, kulturnya mungkin kultur internasional aja kan gitu, atau kultur Indonesia kalau kerjanya sama orang Indonesia semua. Nah ini gue mau bahas spesifik di Aussie atau orang Aussienya. Oke. Yang pertama, peribahasa. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Jadi orang-orang Aussie itu di sini itu mereka tuh lumayan vokal. Artinya kalau mereka lihat lu kerja sesuatu yang baik, ya udah dibilang gitu, dikasih pujian lu di situ. Ini gue coba bandingkan dengan di Indonesia ya. Di Indonesia kalau lu dipuji sekali, itu tuh biasanya pujiannya itu berbekas. Artinya misalnya lu dipuji atasan nih, wah bagus kerjaan lu. Mungkin 1-2 minggu lu image-nya masih positif tuh di matanya dia tuh gitu. Lu masih dilihat sebagai karyawan yang baik selama periode waktu itu. Tapi kalau di Aussie tidak seperti itu. Hari ini lu dipuji, besok it's a new day. Lembaran baru lagi, kecuali lu lakukan secara konsisten. Lu lakukan terus baru tuh melekat image-nya. Nah, kalau kita di Indo kan enggak kan, biasanya cuma butuh 1 image baik melekat tuh gitu. Itulah gue bilang, kayak ini juga dari pengalaman gue ya, sempet jadi suatu hal yang lumayan shock culture juga gitu dalam pekerjaan. Jadi kita kan dipuji terbang kayak, dipuji senang gitu.
Terus pas besok udah beda lagi, besok udah sikapnya udah biasa lagi, kita heran kan lah. Ini yang pujian kemarin kemana nih gitu. Ini kemarin muji serius gak sih gitu ya. Tapi ternyata memang ya seperti itu di sini. Jadi itulah, kalian kalau dipuji jangan terlalu kayak seneng banget gitu. Ya itu mereka muji ya pada saat itu aja. Terus yang selanjutnya, dihina tidak tumbang. Sama seperti kalian kalau dimarahin juga sama. Kita kan orang Indo ya, kalau dimarah tuh lumayan berbekas gitu. Ya gue pun sampai sekarang kadang masih kayak gitu. Dimarahin tuh masih kayak aduh, ngerasa anjir lah, gue harusnya I do better gitu, gue harusnya kerja lebih baik aja. Jadi di hati tuh kayak berbekas banget lah gitu. Biasanya kalau di Indonesia lu dimarah kan biasanya berbekas di bos lu kan, langsung dicap jelek gitu selama sebulan lu, pokoknya ini karyawan nih sialan gitu. Nah kalau di sini tidak demikian, sama seperti pujian, ya udah hilang aja gitu, besok is a new day gitu. Nah, jadi kalau lu dimarahin, dihina itu dalam konteks dimarahin maksudnya strong aja gitu, strong aja. Kecuali lu lakukan berulang-ulang, ya lu akan dicap jelek atau ya mungkin dipecat, nggak tahu. Next, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini sama peribahasa juga, teman-teman sudah banyak dengar. Gue mau kasih opini gue dulu ya soal peribahasa ini. Menurut gue, tidak semua tempat itu perlu diterapkan peribahasa ini. Ini kan seakan-akan sikap lu itu tergantung di mana lu berada gitu kan. Kenapa? Karena menurut gue memang ada hal yang dirubah gitu. Ada bumi yang dipijak yang harus dirubah, atau langit yang dijunjung yang harus dirubah. Contoh misalnya, ini belum ngomongin konteks kerja di Australia ya, ini in general, secara umum. Misalnya dulu di Indonesia tidak ada budaya antri. Kalau mau pakai peribahasa ini, ya udah kita nggak akan ada budaya antri terus gitu. Ya orang kita biasanya robot gitu ya. Tapi ini kan bukan hal yang baik. Nah ketika tujuannya untuk mengganti hal yang kurang baik, ya menurut gua ya memang jangan dijunjung langitnya yang harus diganti gitu. Kita ganti dengan sesuatu yang lebih positif, habit yang lebih baik gitu. Artinya ya kita ganti dengan mengantri. Ya begitu budaya itu tumbuh, kita jadi lebih tertib gitu, jadi lebih bagus kan gitu. Jadi ada beberapa yang memang harus diganti, ada beberapa yang memang kalian harus ikutin, itulah cara mainnya gitu. Nah termasuk di Australia. Di Australia ada beberapa yang memang cara mainnya seperti itu, kalian harus ikutin, terutama yang berhubungan dengan kesopanan. Di Indonesia atasan itu suka banget kalau bisa sepatunya dicium tuh dicium. Kalau bisa ya kan, kalau bisa kita nunduk banget tuh mereka suka tuh, yang sopannya tuh kelewat sopan gitu, yang iya pak, mari pak, siap pak, ini iya pak, ini. Nah itu lo nggak bisa terapkan di sini. Kenapa? Karena kalau itu terapkan di sini, orang Australia di sini tuh risih, nggak melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Mereka lebih suka ya lo yaudah friendly, respectful, tapi lo tetap sampein aja yang lo mau sampein. Jadi nggak perlu kayak oke bos. Ini kejadian nih di tempat kerja gue sekarang, gue dengar cerita gitu ya. Ada yang cara komunikasinya seperti itu gitu. Jadi kayak menyembah gitu. Dan atasannya menegur gitu. Bahkan dan udah ditegur ya, gue nggak tahu ya, mungkin kebiasaan juga kali ya. Atau mungkin menurut dia inilah yang atasan suka gitu. Jadi tetap dilakuin. Nah akhirnya atasannya malah jadi bete ke dia gitu. Ya ada istilahnya ass kisser, apple polisher kalau bahasa Amerikanya, atau penjilat bahasa Indonesianya. Malah mereka kesel gitu. Padahal itu di Indonesia wajar-wajar aja dan malahan suka gitu atasan biasanya. Kejadian di gue juga, gue tuh kebiasaan untuk menunjukkan kesopanan. Kalau mau ngomong itu selalu gue awali dengan sorry. Atau gini deh, ini yang kejadian real nih yang terjadi. Gue mau nelpon atasan gue, itu selalu gue awali dengan sorry to bother you atau sorry to call you. Baru gue sampaikan apa intensi gue nelpon. Nah ternyata mereka kurang suka. Begitu gue nelpon ke-5 atau ke-6 dikasih tahu tuh, mate, you don't have to say sorry, just say what you want. Ya akhirnya gue ikutin cara itu gitu. Akhirnya gue kalau nelpon ya misalnya mau bilang, misalnya atasan gue namanya John gitu, hi John, just wanna let you know there is a truck blah 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 gitu. Hi John, do you want me to wash? Hi John, do you want me to clean the blah 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 gitu. Jadi ya udah, itu yang gue bilang tadi,
friendly, respectful, that's all they need. Itu nggak perlu izin pak, sorry pak, maaf pak. Ya lagi-lagi ini budaya ya. Kalau di Indonesia ya silakan. Gitu. Tapi kalau di sini ya kalau kalian mau ikut budaya di sini, artinya mau dilihat sebagai bawahan yang oke gitu, ya silakan diikutin. Itu dia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau dalam bahasa Inggris, when in Rome, do what Romans do. Itu istilah dalam bahasa Inggris. Next. Yang terakhir adalah peribahasa lagi, malu bertanya sesat di jalan. Nah, jadi kadang-kadang kita itu udah takut duluan mau komunikasi. Kenapa? Karena kita merasa bahasa Inggris kita nggak bagus misalnya. Ini gue mau encourage teman-teman, orang Australia itu cukup paham bahwa ya kita kalau internasional dari luar Australia yang mother tongue-nya bukan Inggris, mereka paham kita tuh nggak semudah itu untuk mengerti, apalagi aksennya mereka gitu kan. Atau kita dalam menyampaikan sesuatu juga paham mereka patah-patah gitu, paham kok. Daripada sesat di jalan, kalau ada yang kalian nggak ngerti, tanya. Dalam konteks bekerja, ya misalnya kalian disuruh sesuatu, tanya lagi aja. Mau sampai 3 kali, tanya lagi aja. Biasanya mereka nanti akan mencoba ganti kalimatnya dengan kalimat yang lebih mudah dimengerti. Contoh misalnya kalau ditanya apa ya, ini konteks secara umum ya atau sehari-hari misalnya, "Hi mate, you drink beers?" Nah itu agak nggak kedengeran kan. "Hi mate, you drink beers?" Kalau kita nanya apa gitu, pardon atau sorry, nah itu biasanya diganti kayak you drink alcohol gitu. Jadi yang kedua kalian lebih mengerti kan. Nah biasanya kayak gitu. Contoh case-nya, itu case basa-basi ya. Oh, karena tadi ngomongin alkohol, gue jadi kepikiran ini nih, soal di mana bumi dipijak, di sudut langit dijunjung. Yang tadi, yang sebelum ini, bukan berarti semuanya harus lo ikutin ya. Artinya misalnya mereka di sini punya budaya, misalnya weekend minum gitu. Lu nggak minum pun nggak apa-apa. Nah kalau di Indonesia, biasanya lu kalau nggak minum nggak asik, gitu. Atau lu nggak ngerokok nggak asik gitu, ya kan? Nah kalau di sini nggak, mereka menghargai, nggak akan lu dipaksa. Nggak akan dipaksa minum, harus minum, disodorin, hampir nggak ada kejadiannya. Ya gue udah beberapa kali juga di sini minum sama orang Aussie, dipaksa-paksa tuh nggak ada. Gue sempet juga ada acara sosial gitu, gue jadi DJ-nya di tempat kerjaan gue, nggak ada yang beliin gue minum. Gue ditanya, lu mau minum apa gitu, gue beliin. Terus gue agak lama kan jawabnya gitu, karena gue mikir. Terus dia bilang, "Oh lu minum apa enggak?" gitu. Nah kalau gue jawab enggak, ya udah nggak bakalan dipaksa. Udah gue beliin, udah lu harus minum, enggak. Kalau gue jawab enggak ya, makan ditanya lu mau teh aja, mau teh gitu mungkin ya, atau apa gitu. Tapi nggak bakalan lu dipaksa minum alkohol. Kalau lu bilang nggak minum, nggak masalah. Nggak ngerokok, nggak masalah. Itu juga. Jadi itu juga budaya yang mungkin ya bisa membantu kalian ya. Nggak, just be yourself aja di sini gitu. Yang penting ya itu, yang penting balik lagi kuncinya adalah respectful. Terus tadi ya kita ngomongin malu bertanya saat jalan. Nah itu, jadi jangan takut untuk nanya ya, untuk lebih paham instruksinya misalnya. Ya apapun itu, komunikasi aja, mereka sangat menghargai komunikasi. Mungkin kalau di Indonesia kalau kita terlalu banyak komunikasi kan kayak wah ribet nih orang gitu. Enggak, kalau di sini enggak, ngomong-ngomong aja. Jangan takut bahasa Inggris patah-patah. Baik lagi mereka cukup paham. Gue pernah kerja sama orang yang bahasa Inggrisnya bukan patah lagi, itu hancur berkeping-keping gitu. Gue sering cerita ini, mau minta tolong ke gue, ngomong help aja nggak bisa, ngomongnya me you together anjing. Makanya angkat bareng gitu, me you together gitu. Hey, can you help me lift this up? Hey, you help me. Ya itu oke deh gitu, me you together. Diajak nikah, gue diajak together, gue bareng-bareng. Nah, ya nggak apa-apa gitu, komunikasi aja. Itu aja sih kayaknya. Itu budaya-budaya yang sebaiknya atau yang sepertinya kalian perlu tahu yang bisa gue share. Kalau ada yang mau kalian tambahin, terutama mereka-mereka yang sudah di Australia atau mungkin yang di luar negeri yang punya insight menarik, boleh silakan di kolom komentar, atau bisa juga dimanfaatkan Discord gue. Nah kita bisa sharing di situ. Silakan join Discord. Join Discord gratis. Linknya ada di description. Ada juga di profile Instagram gue. Dan jangan lupa follow Instagram gue, TikTok gue, sosial media gue yang lain. Terus gue selalu mau ingetin juga, tadi udah sempat kesenggol ada YouTube membership.
Itu murah banget, 10.000 doang per bulan. Jadi silahkan join kalau mau join, kalian nggak akan rugi. Itu isinya ya menurut gua sih menarik ya. Dan ya menurut teman-teman juga banyak yang ngechat gua, ayo bang lagi bang, bikin lagi bang gitu. Ya gue yang susah cari waktunya, tapi ya itu sudah jadi tanggung jawab gue gitu. Jadi ya tetap akan ada video baru lah di eksklusif itu. Ya seru-seru deh pokoknya. Ya silakan kalau mau cobain aja gitu, sebulan gitu ya, coba silakan. Anyway, segitu aja dulu videonya. Pas banget sampai di station. Ini bukan station gue sih, gue belum turun di sini. Tapi sekaligus menutup video ini. See you on the next video, PJ.